Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kullid dawam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatizah dan ustazat, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada ini malam kita dapat berkumpul, bermuwajahah. Berkumpulnya kita di masjid ini di samping menuntut ilmu juga untuk menambah syiar serta wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang agama. Kita bersyukur kepada Allah bahwa dalam keadaan sibuk sekalipun kita masih meluangkan waktu kita untuk hadir di majelis taklim. Marilah kita sama-sama kita bacakan suratul Fatihah yang kita niatkan untuk kesehatan kita semua, kesehatan istri kita, kesehatan kedua orang tua kita, kesehatan anak cucu kita, kesehatan keluarga kita, kesehatan seluruh jamaah Masjid Al-Muttaqin. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya, yang sakit disembuhkan sakitnya, yang sakit diringankan sakitnya, diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan iman dan kekuatan Islam. Pembacaan suratul Fatihah juga kita niatkan untuk orang-orang tua kita, keluarga kita, famili kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Wabil khusus untuk guru kita bersama, Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Syamsuddin serta keluarga Ayahanda Kiai Haji Mi'an bin Ja'eh
dan ibunda Ustazah Haja Musawwamah binti Ki Haji Mahmud serta seluruh pendiri Masjid Al-Muttaqin dan jamaah Masjid Al-Muttaqin. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, Allah memaafkan kesalahannya, Allah menerangkan kuburnya, Allah menerima amal ibadahnya. Biniyati syifa wassalamah wassihah wal afiyah wa biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Amin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak diperingati oleh umat Islam di seluruh pelosok tanah air. Peringatan demi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tiap majelis taklim, di lembaga Islam, di kantor-kantor, banyak yang melaksanakan peringatan tersebut. Secara khusus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dianjurkan secara khusus, tetapi secara umum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dianjurkan. Dalam surat Al-A'raf ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu bihi wa'azzaruhu. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والذين آمنوا به, maka orang-orang yang beriman bihi kepada Rasulullah, balik dhamirnya kepada Rasulullah, wa ansaruhu dan memuliakannya, wa nasaruhu dan menolongnya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya.
Apa cahaya yang diturunkan kepadanya? Al-Quranul Karim. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wallazina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman ro'ani wa amana bi. Summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung orang yang bisa melihat Rasulullah, orang yang bisa berjumpa Rasulullah, orang yang bisa bertemu Rasulullah. Siapa yang bertemu dengan Rasulullah? Siapa? Bapak ketemu enggak? Ketemu enggak dengan Rasul? Enggak. Yang ketemu siapa? Para sahabat. Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat lainnya. Mereka berjumpa, mereka bertatap muka, dan mereka melihat mukjizat Rasulullah. Jadi dikatakan beruntung bisa ketemu Rasulullah, melihat mukjizatnya, melihat kehidupannya. Lalu kita bagaimana? Kita termasuk beruntung enggak? Beruntung. Summa tuba. Kemudian beruntung sampai 3 kali. Bahkan ada hadis lain mengatakan sampai 7 kali. Liman lam yarani wa amana bi. Orang yang tidak berjumpa dengan aku, kita nggak pernah ketemu sama Rasulullah, tidak pernah berjumpa, tidak pernah melihat mukjizatnya, tidak pernah bertatapan muka, tapi kita beriman. Nggak gampang itu. Orang beriman kepada Rasulullah belum pernah ketemu, belum pernah melihat mukjizatnya, tapi langsung beriman. Oleh karena itu iman ini kita jaga dengan baik. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil maksiati. Itu Imam Junaidi al-Baghdadi dalam bertanding belum pernah kalah. Selalu memperoleh kemenangan sehingga banyak yang takut dengan dia. Satu ketika salah seorang yang mempunyai keturunan Rasulullah, nasabnya ada keturunan Rasulullah, tapi kehidupannya sangat memprihatinkan. Daripada saya hidup susah dalam keadaan miskin melarat, lebih baik saya ikut bertanding, barangkali saja saya bisa menang, mendapatkan hadiah. Yang lain sudah nggak ada yang berani menantang Imam Junaidi al-Baghdadi. Tinggal satu ini, zuriyah Rasulullah.
keturunan Rasulullah. Rakyat berkumpul disaksikan oleh raja. Sebelum bertanding, keturunan keturunan Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah itu membisikkan sesuatu kepada Imam Junaidi al-Baghdadi. Wahai Junaidi al-Baghdadi, saya ini dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah, tapi hidup saya susah, ekonomi saya belangsak, tolonglah dibantu saya, nanti engkau mengalah dengan saya, supaya saya mendapat hadiah. Junaidi kaget, dia berpikir, kalau dia mengalah, namanya hancur, reputasinya hancur, rusak. Tapi kalau dia tidak mengalah, dia merasa tidak enak dengan dzurriyyah Rasulullah. Dia merasa tidak enak dengan keturunan Rasulullah. Akhirnya dia berkata, baiklah, saya akan membantu engkau. Nanti saya akan mengalah. Setelah pertandingan dimulai, Junaidi al-Baghdadi dipukul. Pukulannya tidak seberapa sebenarnya, tapi dia pura-pura jatuh. Jatuh, kemudian pura-pura tidak bangun lagi. Para penonton bersorak-sorai dengan kemenangan dzurriyyah Rasulullah. Nama Junaidi hancur, rusak reputasinya. Kemudian Junaidi bangun, pulang ke rumah. Malamnya tidur bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih kepada Junaidi al-Baghdadi. Kata Rasulullah, wahai Junaidi, mulai saat ini engkau berhenti menjadi seorang smackdown, seorang pegulat. Nanti engkau akan menjadi seorang waliullah. Junaidi kaget. Kemudian Junaidi berhenti dari pemain gulat. Dia perdalam, dia pelajari ilmu tentang agama, tasawuf, nahwu, sorof, dan lain sebagainya. Dalam waktu singkat, umur 25 tahun, Junaidi al-Baghdadi diangkat menjadi seorang mufti besar. Bayangkan Pak, umur 25 tahun diangkat menjadi seorang mufti besar. Mufti itu kalau di Baghdad sama dengan ketua majelis ulama seluruh Indonesia. Ini mufti. Umur 25 tahun. Kemudian Junaidi al-Baghdadi ini setiap hari mencari nafkah dengan berdagang. Setiap buka pintu toko untuk berdagang, sebelum berdagang, Junaidi al-Baghdadi melakukan sholat sunnah 400 kali. Subhanallah. Bapak berapa kali kalau sholat sunnah? Berapa kali? Qobliyah zuhur berapa kali? 2 rakaat. Mestinya berapa? 4. 2.
Ba'diyah zuhur berapa kali? 2. Mestinya 4. 2. Ghairu mu'akkad dengan sunnah mu'akkad. Mestinya 4. Ini Junaidi al-Baghdadi setiap hari kalau buka toko sholat sunnah 400 kali. Ini sholat sunnah ini sangat penting sekali untuk menutupi ibadah-ibadah sholat fardu yang banyak kita lakukan kesalahan-kesalahan. Dia punya rukunnya banyak yang kurang. Sunnah hayatnya, sunnah abadnya. Kemudian kadang-kadang kita tidak khusyuk. Ditutupi dengan sholat sunnah. Imam Ghazali mengatakan bahwa sholat fardu itu adalah sebagai modal, sedangkan sholat sunnah merupakan labanya, untungnya. Kalau seseorang tidak pernah melakukan sholat sunnah, maka lama-lama ibarat perniagaan, modalnya akan habis. Betul? Habis enggak modalnya? Habis. Manusia banyak membutuhkan. Manusia banyak hajat. Kalau dia berdagang tidak ada untungnya, tidak ada labanya, modalnya lama-lama habis. Oleh karena itu, dengan sholat sunnah yang kita lakukan, insya Allah akan menutupi kekurangan-kekurangan sholat fardu. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Qul'anzuru." Allah memanggil malaikat, "Unzuru." Lihatlah, periksalah. Hal li 'abdi min tatawwu. Adakah bagi hambaku mempunyai salat sunnah? Fa in kana lahu tatawwu'un, maka jika ada baginya salat sunnah, qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi summa tu'khazul a'mali dzalika. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, atimmu li 'abdi, sempurnakan hambaku sholat-sholat fardunya dengan menggunakan sholat-sholat sunnah, ya. Dan ambillah amal-amal yang demikian itu. Jadi banyak-banyak dalam rangka memperingati maulid Nabi besar ini, melakukan sholat-sholat sunnah, meningkatkan sholat-sholat sunnah yang akan menolong kita nanti pada hari kiamat untuk menutupi kekurangan-kekurangan sholat fardu. Kembali kepada tadi, akhirnya Junaidi al-Baghdadi menjadi seorang waliullah, dan dia mendapat apa? Julukan Qaddasallahu sirrahu. Apa kata Syekh Junaidi al-Baghdadi? Barang siapa merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan kedudukannya, maka orang tersebut telah naik imannya, telah meningkat imannya. Jadi orang-orang yang memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia punya keimanannya, manifestasi keimannya telah meningkat. Oleh karena itu kita manfaatkan dalam peringatan-peringatan maulid ini.
yang merupakan menceritakan tentang suri teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, merupakan suri teladan. Ini sudah Isya ya? Sudah. Wa'azaruhu, dan memuliakan Rasul. Kalau tadi kita beriman kepada Rasul, memuliakannya, memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dalam rangka memuliakannya. Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa-siapa yang mengagungkan syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya dia mempunyai manifestasi hati yang takwa. Syiar Allah, tanda-tanda kebesaran Allah sangat banyak. Langit tanda kebesaran Allah, bumi tanda kebesaran Allah, surga tanda kebesaran Allah, neraka tanda kebesaran Allah. Tapi di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara syiar-syiar Allah yang paling besar di dunia adalah lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan dalam hadis qudsi, laulaka Muhammad lamma khalaqtal aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam ini. Bayangkan Pak, kalau bukan karena Rasulullah, alam ini tidak jadi. Dan kalau alam ini tidak jadi, berarti kita juga tidak ada. Oleh karena itu kita bersyukur dan berterima kasih kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sepak terjangnya, perilakunya, uswahnya dapat kita teladani, dapat kita aplikasikan, dapat kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiu mazida. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.